Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau sama-sama datang menyembah Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi kita dimanapun kita berada malam hari ini. Biar hadirat Tuhan boleh memulihkan, menyembuhkan setiap kita dimanapun kita berada malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai saat ini. Kami bersyukur jikalau kami malam ini masih diberikan kesempatan untuk boleh datang menyembah Tuhan. Kami boleh datang untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar malam hari ini kami berjumpa secara pribadi. Apapun kondisi yang ada, apapun keadaan kami mau terus belajar untuk bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Mungkin malam ini ada yang di dalam kondisi yang kurang baik sekalipun. Mari bersyukur pada Tuhan. Jangan putus harapan. Berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber penghiburan kami. Mari sama-sama datang pada Tuhan. Sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, oh Yesus. Terima kasih. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan.
kekuatan kami, ya Tuhan. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami, hanya Yesus Tuhan. Mungkin malam ini ada di setiap saudara, mungkin mengalami badai di dalam kehidupan. Percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, kita mampu berdiri di tengah badai itu. Bahkan kita berjalan karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari dengan iman kita, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, karena Tuhan yang menopang, sebab itu ku tak perlu takut, ku tak perlu khawatir, sebab Kau yang bersamaku, Kau yang memberi kekuatan kepadaku. Yesus Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menepati janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Karenanya kami mau sandarkan setiap beban kami, pergumulan kami di dalam Engkau saja Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang sanggup menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang selalu menepati
janjimu ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janjimu. Kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita datang pada Tuhan malam ini. Oh, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Oh, Yesus. Mungkin di antara saudara malam ini engkau berdoa untuk sesuatu dan Tuhan belum kerjakan, Tuhan belum menjawab. Tapi percayalah dengan imanmu, Tuhan akan menepati janji-janjinya. Setiap orang yang percaya, berserah, bersandar kepada Tuhan. Ku percaya, yes. Mari percaya, imani. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janjimu. Mari dengan segenap hati kita, ku percaya Kau Tuhan yang mari pegang janji tak Tuhan. pernah Yes. gagal Kami tahu Tuhan, menjadikanku Kau menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kau tak pernah ingkari janji-Mu di hidupku. Yesus.
percaya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak pernah Engkau melupakan dan tidak pernah Engkau melupakan setiap umat-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percaya, bahwa ketika kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, Engkau bekerja, kuasa-Mu nyata atas hidup kami, pertolongan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Tepat di waktu-Mu ya Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Kami senantiasa percaya, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang heran. Kau saja Tuhan. Sebab itu dengan hati kami percaya, kami mau nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin, Ku rasa amin Tuhan. kuasa yang Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, amin, terjadi di sini. Mari dengan iman bersama nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Tuhan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas hidup kami Tuhan. Terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kuasa-Mu tidak Ku yakin tidak pernah Kau nyata terbatas. di sini. Kemenangan terjadi di Lebih lagi sini. bersama naikkan pujian-Mu, nyatakan, ku yakin Kau ku hadir di sini. Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Kuasa-Mu di nyata atas sini. hidup kami. Kemenangan Sembah pujian kami malam hari ini bagi Raja di atas segala raja. Layak Tuhan, Ku ku yakin yakin, Kau hadir di sini. amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, dengan iman yang teguh kami percaya Engkau sanggup mengubahkan, Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Ya Tuhan, oh haleluya, haleluya, oh. Mari dengan segenap hatimu sembah, haleluya, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. sekali lagi Ku yakin
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam Mesbah Doa malam ini. Apapun keadaan kita, biarlah kita mau terus percaya dan setia kepada Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, ya, karena kesaksian akan menambah iman, percaya kita pada Tuhan. Shalom Ibu Dewi Basjir, nama saya Ibu Gabriela dari Sulawesi Tengah. Saya mau bersaksi betapa baiknya Tuhan, pertolongan Tuhan sungguh indah dan tepat pada waktunya. Jadi ceritanya suami saya adalah seorang karyawan di salah satu perusahaan di Sulawesi Tengah. Hampir sebulan suami saya diistirahatkan karena menurut perusahaan suami saya melakukan pelanggaran aturan. Setelah 1 minggu diistirahatkan, suami saya dipanggil untuk menghadap pimpinan perusahaan dan dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan, masih menunggu keputusan dari pimpinan cabang maupun pimpinan pusat. Selama menunggu keputusan, ya, apakah suami saya lanjut bekerja atau di PHK, saat itu iblis terus mengintimidasi saya. Bahkan sempat ada rasa kecewa karena ya kenapa seperti ini terjadi. Ya, tapi saya ditegur lewat firman Tuhan yang Ibu sampaikan, di mana Ibu berkata bahwa apapun masalah kita, tetaplah andalkan Tuhan. Jangan ragu dia dengan Tuhan dan mintalah tanda kepada Tuhan apapun itu, dan jangan berharap pada manusia. Karena kalau berharap pada manusia, ujung-ujungnya pasti kita kecewa. Yang akan kita dapatkan ya kekecewaan. Berharaplah pada Tuhan karena kita tidak akan kecewa. Jadi setelah itu saya dapat kekuatan ya, dan saya juga ke suami saya bilang jangan berharap pada manusia, kita tetap berharap pada Tuhan. Setiap selesai mesbah doa dan juga mesbah syukur atau ya setiap hari saya selalu melanjutkan dengan doa pribadi. Saya selalu ingat firman yang Ibu sampaikan. Ya, Ibu berkata bahwa apapun masalah kita datang di kaki Tuhan. Berlutut di kaki Tuhan. Minta pengampunan pada Tuhan. Ya, dan bawalah seluruh pergumulan kita, keluh kesah kita kepada Tuhan. Saya pun datang di kaki Tuhan dan saya berdoa pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya minta ampun. Ya, saya menangis di kaki Tuhan, jika ada salah ampuni. Dan saya berkata kalau memang Tuhan masih berkenan suami saya kembali bekerja di perusahaan tersebut, hamba percaya bahwa Tuhan pasti sanggup menolong. Ya, tapi jika Tuhan memang berkenan, ya, suami saya tidak lagi dapat pekerjaan di sana dan Tuhan itu memang yang lebih baik, maka saya juga percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan yang lebih baik. Dan saya berdoa agar Tuhan memberi ya suami saya pekerjaan lagi kalaupun memang harus berhenti dari tempat itu. Saya sempat terpikir dalam benak suami untuk ya resign dan mau rencana merantau ke Papua. Namun saya kurang setuju ya, dan saya bilang karena terlalu jauh ya, apalagi kalau mau berpisah. Saya tetap berserah pada Tuhan, saya tetap bawa dalam doa. Saya bilang Tuhan beri kami tanda. Ya, kalau Tuhan berkenan, Tuhan pasti menyatakan jawabannya bagi kami. Ya. Dan puji Tuhan, ya siangnya dari perusahaan memberi kabar suami saya sudah bisa kembali bekerja, ya, dan tinggal menunggu jadwal pekerjaan yang baru. Sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa, baik, sangat baik, teramat baik. Puji Tuhan, mujizat dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya.
Ya, saya mengucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus, juga buat Ibu Dewi Basir untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang selalu menguatkan ya dan juga membangun iman kami ya terutama dalam menghadapi pergumulan. Terima kasih Bu, mohon maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati semua kita. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara. Memang ya ketika kita menghadapi pergumulan, maka ketika kita menyimpan firman Tuhan di hati kita, firman itulah yang akan berbicara, firman itulah yang akan memberi kekuatan, firman itulah yang akan menuntun kita. Makanya kita juga sudah sampai di Mazmur 119. Ya, ini Mazmur tentang betapa bahagianya orang yang menyukai Taurat Tuhan. Karena firman Tuhan akan memberi petunjuk, firman Tuhan akan memberi kekuatan, firman Tuhan akan memberi kelegaan. Ya, bahkan kemarin kita sudah baca, ya ketika aku berseru kata firman Tuhan, maka Tuhan memberi aku kelegaan. Iya, baik ya, kita akan melanjutkan sekarang 119, Mazmur 119 ayat 31. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, Tuhan memberkati. Mazmur 119 ayat 31. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Iya, kita lihat tadi saudara, ya pergumulan ya dari seorang ibu yang suaminya disuruh tunggu dan katanya melakukan kesalahan antara di PHK atau tidak. Dalam keadaan penantian tidak mudah, iblis terus mengintimidasi, bahkan perasaan kita pasti kacau balau. Apalagi hari-hari ini mencari pekerjaan tidak mudah. Ada ratusan ribu orang yang kena PHK. Ya, tetapi Tuhan berkata bahwa ketika kita berpaut pada firman Tuhan, maka ya kita tidak akan mendapat malu. Ayat 32 dikatakan, bahkan aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Ya, dari kesaksian yang kita dengar malam ini, Ibu berkata bahwa ya melapangkan dada kita itu seperti apa saudara? Ya sudah Tuhan, kalau memang suamiku akan diterima kembali bekerja, Tuhan berkehendak pasti itu akan terjadi. Tapi kalaupun tidak, ya aku percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik, yang lebih baik lagi. Itu namanya lapang saudara dada kita. Belajar menerima setiap keadaan bahkan yang terburuk sekalipun. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup ya apabila ya iya, tidak itu Tuhan mampu dan Tuhan sanggup. Makanya ya dikatakan sebab Tuhan itu melapangkan hatiku ya. Ketika kita mau sungguh-sungguh mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, perintah-perintah Tuhan, ya maka Tuhan akan melapangkan hati kita dikatakan. Ayat 33, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Wow. Pemazmur berkata bahwa ya biar Tuhan perlihatkan kepadaku petunjuk dari firman Tuhan sebab aku hendak memegangnya sampai saat terakhir ya. Sampai kapanpun biarlah firman Tuhan yang menjadi pegangan di hidup kita saudara. 34, buatlah aku mengerti maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Kita bersyukur ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita akan dibuat mengerti dalam segala keadaan sehingga kita bisa menerima segala ya keadaan dan kita tidak bersungut-sungut kepada Tuhan ya. Dan dikatakan di sini buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati, kata firman Tuhan. Biarlah aku hidup menurut petunjuk ya perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Apa yang menjadi kesukaan bagi kita saudara? Biarlah hari-hari ini kesukaan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan, firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kita. Ya biarlah kita suka melakukan petunjuk-petunjuk Tuhan, menyukai firman Tuhan, perintah Tuhan. Ayat 36, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan janganlah kepada laba. Ya, pemazmur berkata biarlah hatiku ini senantiasa condong pada firman, bukan kepada keuntungan atau uang atau apapun saudara, tetapi kita mau condong kepada firman Tuhan ya. Kita perlu berdoa meminta kepada Tuhan saudara supaya Tuhan itu membelokkan hati kita kepada perintah-perintah Tuhan sebab kita menyukainya dan bukan kepada laba atau keuntungan atau uang atau kekayaan atau apapun.
Ayat 37, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Ya, pemazmur meminta kepada Tuhan supaya ya matanya tidak dibutakan oleh hal-hal yang hampa di dunia ini, hal-hal yang kosong. Sebab ya bagian kita hanyalah mengejar perkenanan Tuhan. Waktu kita mengejar perkenanan Tuhan, saudara, maka kita memperoleh segala-galanya di hidup ini. Tapi ketika kita hanya mengejar sesuatu yang hampa, yang kosong, yang tidak bernilai, ya hal-hal yang hanya duniawi saja, maka ya hidup pun akan terasa hampa, saudara. Tapi ketika kita condongkan ya hati kita kepada firman Tuhan, ya kepada jalan-jalan Tuhan, maka ya kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. 38, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Ya, bahkan pemazmur meminta saudara untuk Tuhan itu meneguhkan hatinya ya sesuai dengan janji-janji firman Tuhan. Ya, supaya terjadi dalam kehidupannya saudara ya hal-hal yang ketika datang masalah pencobaan dia tetap kuat karena apa? Tuhan meneguhkan hatinya dengan firman Tuhan. Lalukanlah celaku 39 yang menggetarkan aku karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Ya, bahkan ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan ya Tuhan melalukan kita dari segala celah ataupun ya sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan. Ya, karena memang saudara ya kita ini tidak dipungkiri ya hari-hari ini orang itu banyak mengejar sesuatu yang fana, tidak lagi mengejar Tuhan tapi hanya mengejar dunia ya dan manusia itu saling berlomba ya untuk mendapatkan keuntungan, uang atau kekuasaan, pengaruh, keberhasilan ya tetapi kita harus percaya bahwa ya semua itu tidak bisa kita kejar. Ya kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan maka itu artinya kita memperoleh segala-galanya. Ya, ayat 40, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan. Ya, kalau kita menjadi orang-orang yang selalu rindu pada firman Tuhan, maka Alkitab berkata kita akan hidup ya oleh karena keadilan firman Tuhan ya. Karena itu Bapak Ibu, biarlah hidup kita boleh senantiasa berpegang pada Tuhan, berpegang pada kebenarannya, berpegang pada firman-Nya, supaya semakin hari kita boleh semakin lebih teguh, lebih kuat karena ya di hari-hari yang terakhir ini di akhir zaman memang masalah akan semakin banyak, tetapi orang yang berpegang pada firman Tuhan akan tetap kuat untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Karena itu mari kita mau sama-sama tundukkan kepala, ya kita merenungkan firman ini dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu yang sanggup menopang hidup kami, firman-Mu yang akan memberi kami Tuhan damai sejahtera dan sukacita yang akan meneguhkan hati kami, bahkan melapangkan dada kami apapun persoalan yang kami alami. Kami sangat percaya bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami, namun kalau itu keputusan Tuhan kami tahu itu yang terbaik bagi hidup kami. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang ikut mesbah doa malam hari ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan menjadi jawaban. Yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Dan yang terutama kelegaan dan kelapangan dada Tuhan berikan buat kami. Untuk coba menerima dan mengerti apapun yang Tuhan izinkan itu untuk kebaikan kami. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kuduskan hidup kami. Berkati setiap mereka sedang mengalami masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang sedang dialami Tuhan, biarlah Tuhan mendatangkan kebaikan. Yang terlilit hutang piutang, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kami mau sungguh-sungguh tetap berharap dan percaya, maka Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang merindukan pemulihan dalam keluarga rumah tangga. Biarlah terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Suami-suami dipulihkan, istri dipulihkan,
dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Siap kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam perkenan-Mu ya Bapa. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang sedang mengalami masalah mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah Tuhan beri yang terbaik. Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang ingin terjadi kebangkitan di dalam ekonomi keluarga, Tuhan juga turut bekerja. Engkau yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bapak yang ingin punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup, yang terutama dari segala permintaan doa kami berdoa, biarlah perkenanan Tuhan itu yang menjadi tujuan dalam hidup kami. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami, Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah, anugerah Tuhan melimpah, dan kami percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan bangsa ini. Tuhan beri roh takut akan Tuhan buat Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Gibran, biarlah semua keputusan yang mereka ambil berdasarkan dengan perkenanan Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan, hati Raja ada dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan mengalirkannya kemanapun Engkau ingini. Kami minta tolong tangan Tuhan menopang bangsa kami. Dijauhkan bangsa ini dari segala noda, dari segala cerah, dari segala dosa Bapa, supaya bangsa ini boleh sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan kami dengan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini akan dipulihkan, diluputkan Tuhan. Luputkan bangsa kami, ampuni bangsa ini Tuhan. Berkati para pejabat kami dengan roh takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh terbeban buat bangsa ini sehingga tidak korupsi dan melakukan penyalahgunaan apapun. Biarlah Tuhan rakyat Indonesia boleh bangkit dan nama Tuhan dipermuliakan di atas bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah juga buat semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa-bangsa yang ada di dunia, dan hujan pertobatan tercurah sehingga semua orang berbalik menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan urapan dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya